Jakarta, jantung ekonomi Indonesia. Setelah hampir 500 tahun berdiri, kota ini sudah waktunya untuk mencari sosok baru. Tokoh yang akan mengambil tongkat estafet, melanjutkan perjuangan untuk memimpin Jakarta. Pasca melepaskan status ibu kota, Jakarta mendapat status baru sebagai kota global. Hal ini pun menjadi tantangan tersendiri. Pasalnya, siapapun pemimpin ke depannya tidak hanya dituntut untuk kompeten, melainkan juga bervisi besar, adaptif, dan mampu untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, terutama bagi para pelaku usaha. Atas hal ini, Kamar Dagang Industri atau Kadin Jakarta turut berkontribusi untuk mencari pemimpin baru Jakarta, membantu menyuarakan visi dan misi masing-masing kandidat demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dipimpin oleh Ketua Umum Kadin Jakarta Diana Dewi, ketiga calon gubernur Jakarta ini pun menyampaikan visi, misi, dan gagasannya di depan para anggota Kadin yang berlokasi di Auditorium Bank Mega Jakarta Selatan. Nah, ini yang perlu kami sosialisasikan, bahwa mencari gubernur itu kita akan mensosialisasikan dan harusnya teman-teman memilih yang baik dari yang terbaik dari yang baik. Dan semua tahu apa yang harusnya sebagai pemimpin ke depan. Adapun dalam perhelatan yang bertajuk Kadin Mencari Pemimpin Baru, paparan pertama disampaikan oleh calon gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil. Sosok yang sudah malang melintang di Jawa Barat ini pun membawa sejumlah inisiatif untuk Jakarta yang berfokus kepada 3 hal utama: desentralisasi, kolaborasi, serta inovasi. Dan untuk mengadopsi hal tersebut, RK pun berencana untuk melakukan beberapa program unggulan seperti menghadirkan 1 juta lapangan kerja, jadikan Jakarta kota festival dunia, hingga mengadakan kredit tanpa bunga. Ekonomi adalah isu nomor 1 di Jakarta, kan. Paslon Ridho komit tadi memaparkan bagaimana kami dengan optimis bisa menghadirkan 1 juta lapangan pekerjaan, ya, 600.000 kerja kantoran, 300.000 kerja UMKM, dan 100.000-nya kerja padat karya. Kemudian, sosok selanjutnya yang memberikan paparan adalah Kun Wardana, calon wakil gubernur dengan nama yang cenderung baru di dunia politik Indonesia, tetapi ternyata memiliki sejumlah ide visioner, mulai dari penggunaan infrastruktur berbasis blockchain untuk desentralisasi data, adopsi kecerdasan buatan untuk pemantauan judi online, serta membuat rumah independen yang memberdayakan masyarakat Indonesia. Karena menurutnya generasi inilah yang akan memegang ujung tombak masa depan bangsa demi Jakarta yang ditargetkan menjadi Heart of Asia. Dan tadi kita memang ada penekanan karena sekarang ini era digital, ya kita juga menggunakan teknologi ya untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi ya. Jadi di dalam dunia digital ini investasinya tidak begitu besar, tetapi dampak pertumbuhan ekonominya itu besar. Dan sosok terakhir yang menyampaikan gagasan adalah Pramono Anung. Sosok yang pernah mengisi kursi Sekretaris Kabinet Indonesia ini mengedepankan isu pemberdayaan sumber daya manusia, ekonomi, hingga tata kelola yang berkelanjutan. Hal ini pun diimplementasikan dengan berbagai program, seperti pembukaan dan pemodalan lapangan kerja baru, WFH, hingga pembangunan rumah susun di atas kantor kelurahan. Dan maka untuk itu kami akan membuka 500.000 lapangan kerja, dan untuk itu perlu 300 miliar permodalan yang harus diberikan. Maka kami akan bangun di kantor kecamatan, kantor kelurahan, sekolah, puskesmas, karena nggak perlu membebaskan lahan. Dan yang ketiga yang penting untuk diselesaikan di Jakarta adalah transportasi. Sehingga kami akan memperluas yang disebut dengan Trans Jabodetabek. Ya, perlu diakui, walaupun ketiga calon ini memiliki visi misi yang berbeda, tapi satu yang pasti, mereka semua berkomitmen untuk melibatkan semua stakeholder, termasuk pengusaha untuk setiap programnya, terlebih untuk menjadikan Jakarta sebagai kota global.
Jadi kami selaku pengusaha menginginkan bahwa DKI Jakarta sudah tidak menjadi ibu kota, tapi akan menjadi kota global dan betul-betul nanti pemimpin yang akan datang bisa mewujudkan untuk hal itu. Oleh karena itu, jangan lewatkan pemilihan kepala daerah serentak di seluruh Indonesia yang akan berlangsung pada 27 November 2024 untuk memajukan dan mensejahterakan Indonesia. Dari Jakarta, Krisania dan juru kamera Bayu, CNBC Indonesia Beyond Business.